Coba dengarkan baik-baik. Bagaimana Islam memuliakan anak-anak perempuan di saat mereka masih kecil. Bahkan ya, dalam beberapa muamalah dianjurkan melebihkan dari anak laki-laki. Walaupun dalam pemberian harus adil. Kata Nabi SAW melalui hadis atau riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, Ummul Mukminin, ja'atni imra'atun wa ma'ah ibnatani laha. Telah datang kepadaku seorang wanita dengan membawa 2 anak perempuannya. Fasa'alatni falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidatin fa'ataituha. Lalu dia minta kepadaku makanan, minta sesuatu, tapi aku tidak menemukan di sisiku kecuali sebutir kurma saja. Maka aku memberikan kurma itu kepada si ibu tadi. Fa'ataituha iyyaha, aku berikan kepadanya. Fa'akhadatha faqasamatha baina ibnatayha. Maka ibu tersebut mengambil sebutir kurma tadi, lalu dia membagi 2 dan dibagikan kepada kedua anak perempuannya. Walam ta'kul minha syai', dan ibu itu pun tidak makan sesuatu atau tidak makan sedikit pun dari kurma tadi. Dahulukan kedua anak perempuannya. Thumma qamat fa kharajat wa ibnataha. Kemudian berdirilah wanita tadi, si ibu itu izin keluar membawa kedua anak perempuannya. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW masuk menemuiku dalam rumah. Fahaddathtuhu hadithaha. Lalu aku menceritakan tentang kisah si ibu tadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, "Man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai anak-anak perempuan, kemudian dia memperlakukan mereka dengan baik, maka pasti anak-anak perempuan itu akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan, sebab hadis ini Nabi SAW sebutkan hanya dari sebuah perkara sepele. Hanya karena seorang ibu tadinya minta karena kelaparan makanan kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya kecuali sebutir kurma. Dalam kondisi si ibu ini lapar, dia masih dahulukan kedua anak perempuannya. Dia bagi 2 lalu dia berikan kepada kedua anak perempuannya. Maka karena sikap itulah Nabi SAW menyebutkan hadis ini. Ya. Artinya siapa yang diuji, dia harus membesarkan, mengurus anak-anak perempuannya. Dia sabar dengan itu dan dia memberikan yang terbaik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Hadis yang selanjutnya atau riwayat yang lain, Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha." Datang kepadaku seorang wanita miskin membawa kedua anak perempuannya. Fa'at'amtuha thalathu tamarat. Lalu aku memberikan kepadanya 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minha tamratan. Maka ibu ini pun membagikan masing-masing anak perempuannya kurma. Karena tadi dikasih 3 butir kurma, dia kasih anaknya masing-masing 1 butir, sebutir. Lalu warafa'at ila fiha tamrah. Lalu dia pun makan, dia ingin memakan 1 butir yang tersisa. Dikatakan warafa'at ila fiha tamratan litakulaha untuk dia makan. Fastat'amatha ibnataha. Maka tiba-tiba kedua anak perempuannya minta lagi bagian daripada kurma ibunya itu. Ini orang miskin, lagi lapar, datang kepada Aisyah. Minta makanan, dikasih 3 butir kurma. Dengan adil dia bagi. Anaknya masing-masing 1, dia 1. Waktu anaknya sudah makan 2 kurma itu, dia pas ibu ini mau makan, kedua anaknya minta. Maka yang terjadi adalah fasyaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka ibu itu membagi 2 kurma tadi untuk kedua anak perempuannya. Padahal dia kelaparan, tetap dia dahulukan kedua anak perempuannya. Fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku kagum dengan apa yang ibu ini lakukan, lalu aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau pun bersabda, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar." Sesungguhnya dengan perbuatan ibu tadi itu, walaupun dia lapar, dia dahulukan kedua anak perempuannya, sudah cukup Allah mewajibkan untuk memberikan dia surga atau menyelamatkan dia dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, man ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa dalam kurung wa dhamma asabi'ah. Artinya, barang siapa yang mengurus kedua anak perempuan atau dua buah, atau menafkahi anak perempuan, dua anak perempuan sampai balik, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, akan bersama dengan saya seperti ini. Lalu Nabi SAW menggabungkan jari-jari jemari beliau. Artinya orang yang sibuk mengurus anak perempuannya sampai balik, maka dia dengan Nabi SAW seperti ini. Artinya ini isyarat saking dekatnya dengan Nabi SAW di surga nanti. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, hadis riwayat Abu Daud dan juga Ahmad, kata Nabi SAW, man kanat lahu untha falam ya'idha, barang siapa yang Allah karuniahi anak perempuan atau sosok perempuan secara umum, lalu kemudian dia menafkahinya, dia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak membunuhnya, walam yuhinha, tidak menghinanya, walam yu'sir waladuhu alaiha, dan dia tidak melebihkan anak laki-lakinya terhadap anak perempuan tersebut. Qala yakni az-zukur, maksudnya anak laki-laki, adkhalahu Allahul jannah, Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Dan dalam hadis ini ada 3 disebutkan, siapa yang dikaruniai anak perempuan, atau maksud dalamnya saudari perempuan juga, tapi yang umum sini adalah anak perempuan, kemudian dia tidak membunuhnya hidup-hidup, karena di masa jahiliyah dulu mereka mengubur kalau lahir anak perempuan, karena merasa terhina kalau punya anak perempuan. Tidak menghinanya, maksudnya memuliakannya, dan juga tidak melebihkannya dibandingkan anak laki-laki, maka pasti itu akan membuatnya masuk ke dalam surga. Hadis selanjutnya riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihinna, siapa yang dikaruniai 3 anak perempuan lalu dia sabar dalam mengurus mereka, wa at'amhunna, kemudian memberikan mereka makan, wa saqahunna, memberikan mereka minum, wa qasahunna min jidatihi, kemudian dia memberikan pakaian dari hasil keringatnya, kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah, pasti anak-anak perempuan itu menjadi penolong baginya dari api neraka pada hari kiamat. Coba begitu luar biasanya kedudukan anak perempuan. Ini mereka masih kecil saja, kalau dimuliakan maka bisa menjadi penyebab orang yang memuliakannya dari orang tuanya atau walinya untuk selamat dari api neraka atau masuk ke dalam surga. Hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad juga, man 'ala ibnataini au thalatha banatin, siapa yang mengurus dan menafkahi 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, au ukhtaini, atau 2 saudari perempuan, au thalath akhawat, atau 3 saudari perempuan, hatta yabinna au yamuta anhunna, sampai salah satu di antara mereka menikah atau dia meninggal, dan selama hidup dia terus mengurus anak-anak perempuan atau saudari-saudari perempuan tadi, kuntu ana wa huwa kahataini wa asyara bi isba'ihi as-sabbabati wal usta, maka aku nanti akan bersama dengan orang tersebut, maksudnya di surga, seperti ini posisinya. Lalu Nabi SAW menyatukan antara jari telunjuk dengan jari tengah beliau. Ya, jadi ini berarti orang yang mengurus, ya, dan sibuk menghabiskan waktunya, energinya, hartanya untuk mengurus anak perempuannya dan saudari perempuannya, maka akan menjadi seperti ini kedudukannya bersama Nabi SAW. Hadis yang lain atau hadis terakhir dalam poin pertama yang kita jelaskan tentang kedudukan wanita sebagai anak adalah hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan juga Ahmad. Kata Nabi SAW, man ibtuliya min hadhil banati bi syai' kunna lahu sitran minan nar, siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengurus anak-anak perempuan, maka pastilah mereka itu akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Jadi ini kedudukan wanita di masa kecil. Siapa yang sibuk mengurusnya, baik sebagai ibu atau ayahnya, baik sebagai walinya, kalau orang tua anak itu sudah meninggal, misalnya jadi yatim, dia diurus oleh pamannya, oleh tantenya, siapa saja yang mengurus anak-anak perempuan ini, atau mengurus saudari perempuannya karena orang tuanya meninggal, lalu dia banting tulang bekerja untuk membiayai saudari perempuannya,
sampai menikah, maka dipastikan akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Dalam riwayat lain dikatakan innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkan dengan pengurusan anak-anak perempuan dan saudara perempuan tersebut surga dan juga menyelamatkan dari api neraka. Dan begitu banyak hadis-hadis yang serupa berhubungan dengan masalah ini. Hampir semuanya berbicara tentang masalah selamat dari api neraka atau dimasukkan ke dalam surga.